Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pernikahan beda agama melalui putusan yang disebutkan bahwa calon mempelai laki-laki yaitu JEA adalah seorang beragama Kristen dan calon mempelai wanita yaitu SW adalah seorang muslimah. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa pengabulan permohonan pernikahan beda agama ini sepenuhnya bergantung pada kebijaksanaan hakim. Di Indonesia, pernikahan beda agama pun dilarang. Bahkan Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya yang dikeluarkan pada bulan Juli 2005 silam yang ditandatangani oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin menyebutkan bahwa hukum pernikahan beda agama di Indonesia adalah haram dan tidak sah. Bagaimana kemudian tanggapan MUI dan ahli hukum soal ini? Apakah sah menurut agama dan hukum? Perlu dipahami bahwa penetapan pengadilan itu keluar bukan memberi izin untuk menikah beda agama ya. Penetapan itu dikeluarkan untuk memberi izin mendaftarkan perkawinan beda agama. Hal ini berarti para pihak pemohon itu sudah menikah sebelumnya. Ya, menikah sebelumnya apakah di gereja atau di imam misalnya ya. Karena salah satu tidak ikut tentu beda agama. Nah itulah mendapat kesusahan untuk mendaftar di dinas catatan sipil. Nah, dengan suatu penetapan pengadilan itu boleh didaftar. Itu dasar hukumnya ada di putusan Mahkamah Agung nomor 1400 tahun 1986. Dan itu pengadilan lain sudah banyak, bukan hal baru ini ya. Karena jangan salah tafsir ya, bahwa penetapan yang keluar itu bukan untuk mengizinkan nikah beda agama, jangan, tidak seperti itu. Penetapan itu keluar untuk memberi izin mendaftarkan perkawinan beda agama itu yang telah dilakukan sebelumnya. Pemirsa, seperti yang sudah saya sampaikan sebelum jeda tadi, dalam perbincangan ini saya sengaja mengundang atau tim kami sengaja mengundang perwakilan dari MUI, kemudian juga ahli hukum pidana untuk bisa mendudukkan, melihat peristiwa ini dari dua sudut pandang. Dari sudut hukum Islam, bagaimana kemudian pelaksanaan fatwa MUI dan juga bagaimana MUI memandangnya, dan kemudian juga dari segi hukum positif Indonesia. Nah, untuk bisa berbicara lebih lanjut mengenai hal ini sudah hadir bersama saya walaupun secara daring. Kita akan dengarkan penjelasan dari Prof. Asrorun Niam selaku Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Niam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak, gimana kabar? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Prof. Niam. Baik Prof. Niam, kita sudah mengetahui memang tadi sudah kami jelaskan juga seperti apa fatwa MUI memandang pernikahan ini. Tapi mungkin juga ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Dan juga masyarakat setelah keluar keputusan pengadilan negeri seperti itu Prof, mungkin banyak yang ragu, banyak yang bimbang juga. Lalu kemudian bagaimana status perkawinan ini dari hukum Islam memandangnya? Silakan Prof. Niam. Sebenarnya sudah sangat-sangat jelas, clear, baik perspektif hukum Islamnya maupun perspektif ketentuan peraturan perundang-undangannya, ya. Khususnya yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang pertama yang harus difahami, perkawinan itu berada di dalam rezim urusan apa? Semua sepakat itu adalah urusan keagamaan, bukan hanya sekedar kontrak sosial semata yang bebas dari nilai keagamaan. Karena itu pernikahan dikualifikasi absah baik secara keagamaan maupun diakui di dalam konteks kenegaraan jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama. Artinya ketentuan hukum Islam, ketentuan Undang-Undang 174 memiliki kesamaan nafas, yaitu perkawinan itu adalah peristiwa keagamaan yang syarat rukunnya balik kepada ketentuan keagamaan. Sementara perkawinan beda agama itu tidak absah. Apalagi
perempuan muslimah, yang laki-lakinya non-muslim. Itu bagian dari konsensus ulama yang menyatakan itu terlarang dalam konteks ini ya. Makanya kalau toh ada peristiwa putusan peradilan yang baru-baru dilaksanakan, itu sama sekali tidak berpengaruh kepada keabsahan. Nah, itu saya kira menjadi poin penting. Baik secara keagamaan maupun pengakuan kenegaraan. Undang-Undang 174 secara jelas di dalam pasal 2 ayat 1, perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan keagamaan. Tetapi kemudian orang berdalih atas nama kebebasan, atas nama cinta kasih, yang kemudian melampaui urusan-urusan keagamaan. Nah, dalam konteks ini kemudian mencari-cari jalan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Sementara undang-undang perkawinan sudah jelas, perkawinan itu dikualifikasi sebagai sah, itu jika dilakukan sesuai dengan ketentuan agama. Saya kira itu poin penting yang perlu difahami, bahwa karena peristiwa pernikahan itu adalah peristiwa keagamaan, maka rujukan ketentuan sah atau tidaknya ada di dalam konteks keagamaan. Sementara negara hadir untuk kepentingan mengadministrasikan urusan keagamaan. Makanya kalau sudah sah secara agama, diberikanlah surat yang menunjukkan keabsahan. Tetapi kalau toh seandainya negara memberikan surat atas suatu peristiwa yang secara agama tidak sah, maka secara hukum dia tetap tidak sah sekalipun punya surat. Kira-kira begitu sederhananya. Baik, pernikahan ini tidak sah, kemudian juga dilarang agama. Lalu apakah kemudian ini mempengaruhi status dari muslimah tersebut? Apakah kemudian dengan melakukan perkawinan beda agama, kemudian statusnya menjadi bukan muslimah? Tapi nanti Prof. Niam mungkin bisa dijelaskan, tapi saya akan terlebih dahulu memperkenalkan narasumber berikutnya, Mas Heri Firmansyah yang merupakan ahli hukum pidana. Kita juga akan dengarkan pandangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Mbak Putri. Mas Heri, ini bukan keputusan pertama. Sudah ada beberapa keputusan pengadilan negeri yang kemudian mengesahkan ini bisa dicatatkan. Itu menurut para hakim. Kemudian yang menjadi faktornya adalah sosiologis. Disebutkan bahwa memang kondisi Indonesia yang beragam, masyarakatnya beragam, wilayahnya beragam, kebudayaannya beragam, agamanya juga beragam. Sehingga katanya adalah ironis jika tidak mengizinkan pernikahan beda agama. Bagaimana memandang ini? Saya mungkin tidak akan mengomentari lebih jauh terkait putusan ansih dalam perkara ini ya. Tapi secara umum bahwa fenomena perkawinan beda agama ini kan tidak dapat dielakkan lagi ya. Tadi sudah disebutkan sama Mbak Putri juga, sudah beberapa kali tercatat. Dan mungkin juga dalam putusannya ada yang berbeda-beda. Ada yang menerima dan ada yang menolak gitu ya. Nah dalam standing yang menolak tadi perlu kita perhatikan legal standingnya ya. Rata-rata yang menerima ini tadi menyandarkan pada teori penafsiran dalam konteks ini sosiologis, di mana ada undang-undang dan kemudian ada fenomena yang terjadi di dalam masyarakat yang ditangkap oleh hukum itu sendiri. Maka penafsiran lebih kepada pendekatan sosiologis tadi. Dan juga metode penemuan hukum yang sifatnya argumentasi, dalam hal ini menggunakan penalaran. Dan pasal 27 ayat 27 Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 juga kemudian dijadikan argumentasi awal untuk kemudian menerima hal tersebut. Tapi dalam konteks yang menolak, ini biasanya menyandarkan pada Undang-Undang Perkawinan ya, Undang-Undang 1 1974 tepatnya di pasal 2. Bahwa perkawinan itu menjadi sah dia ketika dilakukan oleh tata cara keagamaan dan keyakinan agama tersebut begitu ya. Itu dalam konteks yang dimaksudkan dalam undang-undang ini adalah keyakinan masing-masing tadi. Jadi tidak ada perbedaan di situ. Persoalannya dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan 23 tahun 2006 kalau saya tidak salah, itu juga di pasal 35A itu dimungkinkan pencatatan terhadap perkawinan beda agama. Nah persoalannya kalau bicara tentang pencatatan kan biasanya lebih kepada tugasnya dari Disduk Capil ya. Nah bukan KUA, karena KUA kan biasanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang muslim, dua-duanya muslim, baik yang mempelai
pria maupun mempelai wanita. Ya. Nah, persoalan dalam pencatatan ini kan dia hanya mencatatkan saja, dia tidak bicara dalam syarat materialnya, termasuk tadi bicara tentang syarat sah dalam konteks tadi kan. Nah, ini yang harus kita pahami dalam perdebatan mengenai putusan tersebut begitu. Dan kemudian ada yang menyandarkan juga pada putusan kasasi kalau saya tidak salah 1400 K Perdata tahun 1986. Nah, ini yang kemudian juga menjadi tolak ukur mengapa kemudian majelis hakim dalam hal ini memandang adanya heterogenitas tadi dan orang setiap orang yang ingin menikah itu tidak punya halangan untuk menikah gara-gara beda agama. Tapi kan pandangan ini sekali lagi tidak bisa berdiri sendiri. Bahwa dalam konteks hakim memutus itu kan harus ada kecerdasan yang sifatnya spiritual dan juga sifatnya intelektual, dan yang tidak boleh dilupakan adalah yang spiritual tadi, bukan hanya emosional, intelektual saja, tapi juga spiritual yang perlu ditekankan dalam hal ini. Dan berkaca pada suatu putusan, harusnya putusan itu kan tidak hanya bicara legal justice saja, tapi ada moral justice dan juga keadilan yang bersumber dari keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, ini yang kemudian menurut saya menjadi penting, menjadi satu catatan penting dalam putusan ini. Apakah hal-hal tersebut sudah dipikirkan secara matang oleh hakim, tapi karena sudah menjadi putusan, harusnya dalam pertimbangannya sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan begitu ya. Baik. Nah, Prof. Niam, apakah bagi pelaku pernikahan beda agama ini, mereka yang muslim atau muslimah, akan ada perubahan statusnya? Apakah kemudian menjadi murtad dan sebagainya? Kemudian bagaimana mempengaruhi hukum warisnya nanti? Nanti mungkin bisa dijelaskan Prof. Niam, tapi setelah jeda kami segera kembali saat lagi. Pemirsa, kita lihat bagaimana sebenarnya fatwa MUI tentang perkawinan beda agama. Anda bisa lihat di sana penjelasannya bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab menurut Ahlul Mu'tamad adalah haram dan tidak sah. Ini juga tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Niam. Lalu kemudian jika ada muslim ataupun muslimah melakukan perkawinan beda agama seperti ini, apa pengaruhnya? Bagaimana kemudian hukum waris Islam mengatur hal ini? Prof. Niam mungkin bisa dijelaskan karena mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah kemudian setelah melakukan pernikahan seperti itu otomatis bukan lagi menjadi muslim ataupun juga muslimah? Prof. Niam. Jadi begini ya, perkawinan itu terikat oleh syarat dan rukunnya. Sehingga kalau terpenuhi syarat dan rukun, dia sah. Kalau perkawinannya sah, maka kemudian ada konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Misalnya, hubungan perkawinannya menjadi ibadah, tidak lagi dosa. Penyaluran hasrat seksual antara suami dan istri itu diperkenankan dan dibolehkan karena perkawinannya sah. Kemudian yang kedua, anak yang ditimbulkan juga sah. Nah, ini tidak sampai kemudian menyebabkan murtad atau kekafiran ya, kecuali dia meyakini bahwa perkawinan itu nggak perlu syarat rukun. Dan pernyataan itu kemudian atau keyakinan yang seperti itu akan menyebabkan keluar dari keislaman. Nah, sebenarnya logikanya nggak terlalu rumit dan sulit. Misalnya begini, kalau ada transaksi jual beli, kemudian terpenuhi syarat dan rukunnya, maka jual beli itu sah. Nah, kalau jual beli sah, maka barang yang diambil oleh si penjual kepada si pembeli atau kebalikannya barang yang diambil oleh pembeli dari si penjual itu sah dalam konteks akibat hukum, yaitu beralihnya kepemilikan. Tetapi kalau jual beli itu tidak sah, sekalipun barang dikuasai oleh orang yang mengambil, tidak serta-merta kemudian dia absah. Itu tetap barang yang tidak legal. Demikian juga kalau perkawinannya tidak sah, sekalipun kondisi faktualnya dia punya anak, anaknya tidak sah. Kalau anaknya tidak sah, maka tidak ada dampak terkait dengan pewarisan. Termasuk juga soal perwalian. Karena itulah kemudian
nasabnya Prof. Niam masih bersama kami. tidak dinisbatkan Prof. kepada ayah Prof. yang Niam. melahirkan. Prof. Niam, mohon ini maaf, yang saya harus dipahami potong. ya. Prof. Niam. Sebenarnya tidak Prof. Niam. sulit dalam konteks ini. Prof. Niam, mohon maaf saya potong. Prof. Niam, Ya. tadi sempat ada kendala komunikasi, penjelasan Prof. Niam ini sangat penting untuk masyarakat, tapi kemudian diputus. Jadi Prof. Niam tadi hanya bisa kami dengar sampai menjelaskan bahwa bagaimana nasab anak tersebut. Tapi kemudian kami tidak jelas lagi. Jadi nasab anak itu seperti apa? Prof. Niam, silakan. Prof. Niam bisa mendengar saya? Baik. Terima kasih. Ya. Maka hubungan badannya anaknya yang dilahirkan itu tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologis yang menggaulinya, tetapi dinisbatkan kepada ibunya. Dan ini berdampak kepada perwalian ketika menikah, kemudian kewarisannya. Yang ini harus dipahami secara utuh. Dan logik ini sebenarnya sederhana dipahami ketika kita misalnya dalam konteks jual beli barang. Kalau toh sekalipun barang itu dikuasai oleh seseorang, tetapi karena barang itu tidak berasal dari jual beli yang absah, maka barang itu sungguh pun dikuasai oleh orang itu tetap ilegal. Dan tidak bisa dibalik namakan atas nama dia. Kalau toh bisa dibalik namakan, maka itu tetap ilegal. Kira-kira begitu sederhananya. Prof. Niam, jika kemudian nasabnya diikutkan kepada ibunya, ini mempengaruhi perwalian, kemudian saat si anak menikah nanti, siapa kemudian akan menjadi walinya, Prof. Niam? Itu menjadi wali hakim ya, maka dia dianggap tidak memiliki wali nasab. Dia memperoleh izin pernikahan dengan wali hakim. Dalam konteks ini biasanya ya diwakili oleh otoritas, kalau ini KUA dan sejenisnya ya. Tetapi sebelum kita berbincang soal hak-hak keperdataan, yang pasti perkawinan yang tidak absah itu jika melahirkan anak, dia merusak hak perlindungan anaknya. Dia sudah secara nyata melahirkan dampak yang buruk bagi anak karena dia terlahir dari hubungan yang tidak legal, kemudian menyebabkan hak-hak dasar anak bisa tercederai. Disinilah tugas tanggung jawab orang tua sebelum melangsungkan perkawinan sudah mempertimbangkan soal pemenuhan hak dasarnya mulai dari keabsahan pernikahan. Sehingga kemudian jika pernikahan itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang sah menurut Islam, artinya hingga saatnya atau seumur hidupnya kemudian masih disebut atau Islam masih memandangnya sebagai perzinahan, begitu ya Prof? Betul, jadi hubungannya tetap ilegal dalam konteks hubungan keagamaan dan dia tidak bisa dikualifikasi sebagai pernikahan yang absah karena memang dia tidak absah, tidak memenuhi syarat rukun pernikahan. Ya, ini bermanfaat sekali untuk masyarakat, Prof. Niam. Mas Heri bicara juga mengenai hal ini, apa yang dituntutkan oleh pasangan ini, setelah kemudian hakim memberikan izin, apakah kemudian otomatis akan langsung dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil? Ya, ini pertanyaan menarik dari Mbak Putri ya. Tapi sebelumnya mungkin saya tambahkan, biasanya dalam konteks mengakali atau dalam tanda petik kita sebut sebagai penyelundupan hukum, orang yang menikah beda agama itu kan tahu konsekuensinya kan, sehingga tidak bisa mengikuti proses yang selayaknya ada dalam ketentuan undang-undang perkawinan. Maka biasanya salah satu berusaha untuk menundukkan diri terhadap kepercayaan atau keyakinan salah satu pihak saja. Tapi dalam konteks dari pertanyaan Mbak Putri, yang sependek pengetahuan saya bahwa proses ini tidak selesai begitu saja. Jika ingin dilanjutkan, maka ada upaya langkah hukum untuk mengajukan ke pengadilan negeri terkait dengan penetapan dari pengadilan. Nah, penetapan pengadilan inilah yang kemudian dalam tanda petik seakan-akan sebagai dispensasi kepada mereka yang mengajukan permohonan yang beda agama tadi itu untuk dapat dicatatkan ke dalam
di Sdukcapil tadi. Jadi masih ada langkah berikutnya yang harus Masih ada dilakukan oleh langkah, pasangan ya. ini. Baik, di pengadilan yang sama akan diajukan penetapan pengadilan Ya, ini? seharusnya di pengadilan yang sama karena memang itu kan berkaitan dengan yurisdiksi tadi ya, wilayah hukumnya. Dan saya tidak mengomentari dalam segi pendekatan keagamaan karena Betul. tadi sudah ada Prof. Naim ya, Iya. sudah menjelaskan dengan luar biasa. Tapi kita ingin menyatakan bahwa fenomena hal yang terjadi saat ini itu memang sudah terjadi juga sebelum-sebelumnya. Maka ini perlu ada kepastian hukum, ada sinkronisasi dan harmonisasi juga antara aturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah sehingga tidak ada seakan-akan kekosongan hukum dalam undang-undang perkawinan tadi. Dan ada ketegasan kalau memang ternyata ini tidak bisa dilakukan, ada mekanisme hukum dan juga ada penjelasan secara hukum tadi yang bisa didapatkan oleh masyarakat secara edukasi publik tadi ya. Karena kan ini kan hal-hal semacam ini terjadi di realitas masyarakat, tapi Betul. masyarakat awam sekali dengan hal-hal semacam ini dan tidak tahu bahwa ada konsekuensi hukum akibat dari pernikahan yang dilakukan dengan mendasarkan pada kedua keyakinan yang berbeda Betul. tadi. Mas Heri, dari dulu kalau saya dengar itu kan sering masyarakat kalau mau nikah beda agama lari ke luar negeri saja. Di luar negeri bisa nikah beda agama terus kemudian nanti setelah itu jadi sah. Sebenarnya apakah betul seperti itu? Ya, mungkin dalam catatan sejarah hukum hal itu yang paling sering dilakukan ya, menikah dulu di luar dan kemudian baru dicatatkan di Sdukcapil. Dan pada praktiknya faktanya itu yang lebih sering yang sepengetahuan saya yang lebih mudah untuk mendapatkan proses pencatatan tadi di Dukcapil ya. Karena memang yang dalam undang-undang perkawinan tidak mengenal perkawinan beda agama atau perkawinan dalam tanda petik campuran tadi ya. Jadi ini secara legalitas hukum kan sudah clean and clear. Agak sulit untuk mendapatkan legalitas dalam konteks proses yang dilaksanakan tadi. Maka mungkin istilahnya tadi saya gunakan adalah penyelundupan hukum dalam tanda petik. Ada cara yang digunakan untuk kemudian bisa melakukan proses tadi. Tapi apapun ya ini adalah satu persoalan pendekatan sosiologis tadi sekali lagi yang sudah terjadi fenomena di masyarakat, ada heterogenitas dalam lingkup di Indonesia dan sangat mungkin ada terjadi percampuran pernikahan dengan beda agama tadi, maka pemerintah ya semestinya memberikan ketegasan dalam hal kepastian hukumnya seperti apa. Sehingga ada keseragaman keputusan juga gitu, Mas Heri? Sepakat, sehingga jangan sampai nanti kalau ada putusan yang seperti ini kemudian mendapatkan reaksi yang sangat negatif misalnya. Karena ketidakpahaman ataupun melihat bahwa sebenarnya ini tidak boleh dilakukan putusan yang seperti ini. Sehingga kritik tadi bukan kritik yang membangun dan memberikan argumentasi hukum yang tepat, tapi kemudian malah menimbulkan katakanlah informasi yang menyesatkan nantinya. Padahal yang kita butuhkan ini adalah bagaimana persoalan hukum yang ada di masyarakat ini bisa diatasi dengan baik gitu ya. Baik. Nah, Prof. Niam, mungkin ini kesempatan terakhir untuk bisa berbincang mengenai tema ini, Prof. Niam. Sebelum nanti kita akan juga kembali berbincang dengan Prof. Niam untuk tema lainnya. Tapi Prof. Niam, ada pesan apa untuk masyarakat mengenai hal ini? Ya, terima kasih ya. Secara jelas, posisi keagamaan dan undang-undang kita tidak mengizinkan perkawinan beda agama. Nah, faktanya ada peristiwa perkawinan beda agama. Akan tetapi di dalam peristiwa perkawinan beda agama itu cenderung ngakalin hukum. Bagaimana mungkin tujuan perkawinan itu adalah untuk kepentingan kebahagiaan lahir batin kalau dimulai dari ngakalin dan juga ngotak-ngatik hukum. Sama analogi sederhananya, kalau ada tanah nggak bisa disertifikasi, tidak bisa dimiliki oleh seseorang, kemudian dia ngakal-ngakalin hukum sehingga dia dapat sertifikat. Maka sekalipun dia dapat sertifikat, statusnya tetap tidak legal. Yang itu harus dipahami secara mudah sebenarnya. Maka saya kira penting bagi kita ketika hendak melakukan perkawinan, balik kepada tujuan perkawinan itu apa sih? Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, yang mawaddah warahmah kalau di dalam perspektif hukum Islam. Kalau di dalam perspektif aturan kenegaraan, undang-undang perkawinan kita menyebutkan bahagia lahir batin. Bagaimana mungkin tercipta kebahagiaan lahir batin
kalau diawali dengan cara yang tidak benar dan ngakalin hukum. Saya kira itu menjadi introspeksi kita, dan khusus yang catatan tadi mengenai konsolidasi hukum, saya kira penting ya, Mahkamah Agung lah minimal segera mengeluarkan surat edaran untuk dijadikan pedoman bagi para hakim. Nah, kadang hakim juga sekalipun punya otoritas dan juga otonomi serta independensi, kadang juga tidak cukup maklumat di dalam memahami secara utuh mengenai peristiwa perkawinan ini. Sehingga muncul putusan yang beragam. Kita nggak kaget, misalnya kayak putusan hakim terkait dengan penundaan pemilu kemarin misalnya, dengan mengabsahkan tuntutan partai tertentu misalnya. Itu kan semua ahli hukum menyatakan itu bermasalah. Akan tetapi putusan hukum juga sudah ditetapkan, dan tentu dari sisi standar hakim tentu perlu didiskusikan lebih lanjut ya. Tetapi lepas dari itu memang saya juga menyepakati adanya terobosan hukum, khususnya terkait dengan surat edaran yang bisa dijadikan panduan bagi hakim di dalam memutus perkara yang sejenis. Baik, Prof. Niam, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang mengenai hal ini dengan kami.